Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lambung budaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama dengan gua Mas Opet di sini, Lur. Gua datang kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus pembunuhan lagi, Lur. Dimana kasus ini, Lur, kalau kalian tahu, ini ada kaitannya dengan aparat negara. Waduh, bukan aparat negara secara menyeluruh, karena kalau secara menyeluruh ya gua nggak bisa apa-apa, gua nggak bakal bahas karena udah youtuber kecil diculik gua nanti makanya ya ini ada kaitannya dengan salah satu oknum aparat negara, yaitu oknum TNI. Gimana ceritanya buat kalian yang penasaran? So tanpa kesusul lagi, let's go. Oke, Lur, seperti biasa gua akan menceritakan salah satu korban, bagaimana latar belakangnya. Jadi ada salah satu wanita yang bernama Juwita dan sering dipanggil dengan nama Juju, yaitu lahir pada 11 Juni tahun 2002. Jadi memang pada saat itu Juwita ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Kelurahan Palam, Kecamatan Cepaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Juju ini dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, Lur, santun dan supel oleh teman-temannya. Dan sejak masa sekolah ya, Juju itu sudah mempunyai mimpi yang sangat besar, yaitu menjadi seorang jurnalis. Mimpinya ini, Lur, ya, ini terinspirasi oleh sosok Najwa Shihab. Makanya setelah lulus SMA pada tahun 2021, Juju ini langsung mengambil langkah nyata dengan mendaftar di Universitas Islam Kalimantan atau bisa disebut dengan Uniska. Di mana di situ dia mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau bisa disebut FISIP. Di situ diterimalah si Juju dan ya begitu masuk ya dia memulai kehidupannya sebagai mahasiswa seperti biasanya lah. Terus, Lur, karena sifatnya yang begitu positif ya, Juju ini ternyata banyak banget disukai oleh teman-temannya, terus dosennya, dan dikenal sebagai pribadi yang sangat aktif, berpikir kritis, rajin, dan tentu saja sangat santun. Makanya dari hal tersebut dia sangat disukai oleh banyak orang. Terus di tahun 2022, Lur, ia berhasil diterima sebagai jurnalis di sebuah media lokal, dan ini merupakan langkah awal di mana dia ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang jurnalis. Di situ dengan bakat alaminya dan semangat yang membara, udah pasti dong, jelas karena kan mimpinya toh. Di situ Juju bekerja dengan penuh semangat ya, sambil tetap melanjutkan kuliahnya. Hebat emang. Di situ berkat ketekunannya, tulisannya ini mulai dikenal dan diakui kualitasnya karena kan dia sosok yang sangat cerdas sekali. Makanya di situ dia pernah mendapatkan sebuah penghargaan di mana dia sebagai wartawan muda yang sangat kompeten. Dan selama menjadi karyawan di sana, dia menjadi anggota juga, yaitu dari anggota Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, singkat cerita, 3 tahun telah berlalu. Pada tahun 2024, Juju yang sudah pada semester 8 pasti sudah jelas dong dia mulai fokus dengan hal-hal perskripsiannya. Makanya karena dia bingung nih mau fokus kemana, makanya di situ Juju pengen fokus ke skripsinya dulu. Makanya dia mencoba untuk mintalah ke bosnya untuk meringankan tugasnya sebagai jurnalis. Nah, karena atasan Juju ini menganggap bahwa Juju ini memiliki potensi di masa yang akan datang, makanya di situ bosnya setuju saja dengan apa yang diminta oleh si Juju. Makanya bosnya ini memberinya status sebagai wartawan lepas. Dengan begitu ya Juju bisa bekerja fleksibel sambil tetap fokus pada skripsinya. Nah, Lur, terus ya di masa-masa inilah Juju ini mulai mengenal lah dengan seorang pria yang bernama Jumran. Jumran ini adalah seorang anggota Tamtama TNI Angkatan Laut yang bertugas di Banjarmasin, sebuah kota yang berjarak sekitar 1 jam dari daerah Banjarbaru. Juju di situ mulai mengenal si Jumran ini dari media sosial, yaitu TikTok, sekitar bulan September tahun 2024. Saat itu tapi bukannya dia tuh kenalnya bukan dengan nama Jumran, karena di situ Jumran ini ternyata dengan akun media sosialnya dia menggunakan nama lain, yaitu Andi sebagai nama samarannya. Nah, makin hari komunikasi mereka makin lanjut nih melalui WhatsApp, dan ya hari-hari, bulan berbulan dia semakin dekat dengan si Jumran. Pada akhirnya pada bulan Desember tahun 2024 ya, Jumran ini berencana datang untuk menemui si Juju di Banjarbaru. Namun dalam perjalanannya Jumran ini menghubungi Juju, di mana dia meminta sesuatu hal kepada si Juju untuk dicarikan sebuah hotel di daerah
sana. Alasannya sih ia merasa sangat capek sekali, sangat lelah karena dia habis latihan MMA atau tinju bebas, karena memang olahraga itu adalah hobinya si Jumran. Di situ karena apa ya? Karena polos, baik hati, makanya Juju sama sekali tidak curiga dengan perbuatannya atau permintaannya si Jumran. Makanya dicari dan dapat, dan ya pertemuan mereka bertemu. Ya pokoknya mereka bertemulah. Di sini nih udah mulai ketebak nih Lur, gimana alur ceritanya ya. Nah makanya di situ singkat cerita, setelah hotel ini dipesan, mereka pun bertemu Lur. Tapi sayangnya disinilah ya semua masalah ini dimulai. Nah singkat cerita Lur ya, setelah si Juju ini masuk ke kamarnya si Jumran, ternyata Jumran ini mempunyai pikiran yang sangat kotor dari awal dia datang. Makanya di situ Jumran langsung mendorong Juju hingga terjatuh ke tempat tidur, dimana di situ dia langsung dipaksa dengan cara dipiting tubuhnya pakai kaki, lalu si Jumran memperkosa si Juju secara paksa. Di situ Lur ya, di tengah ketakutannya, Juju ini secara diam-diam berhasil merekam Jumran menggunakan HP-nya. Meskipun video itu berdurasi 5 detik, tapi ini cukuplah untuk barang bukti ke depannya. Ya singkat cerita, setelah selesai dan puas dengan aksinya, Jumran langsung kembali lagi ke Banjarmasin untuk berdinas. Sementara itu Juju sudah pasti pulang ke rumahnya, dimana dia sangat trauma sekali dengan hal tersebut. Karena ya bagaimana tidak, orang diperkosa kan bagaimana tidak trauma. Emang bejat itu si Jumran itu. Di situ Juju ketika di rumahnya itu hanya diam saja. Pokoknya sikap-sikapnya yang ceria, periang ini sangat berbeda sekali dengan apa yang ditampilkan pada waktu itu setelah kejadian. Dia menjadi diam, menjadi murung. Di situ keluarga pun yang mengamati ini curiga, lalu bertanya ke Juju, "Kamu kenapa sih Nduk? Kok jadi murung gini?" Tapi ya lagi-lagi karena rasa trauma tersebut ya Juju hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan kedua orang tuanya. Nah tapi fun fact-nya Lur, di tengah traumanya itu ternyata Juju ini masih berhubungan dengan si Jumran. Karena di situ ya Jumran ini ternyata berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi si Juju. Makanya ya dengan alasan tersebutlah si Juju ini masih kontekan sama si Jumran. Ya berminggu-minggu kemudian, tepatnya sekitar Januari pada tahun 2025, ya Juju ini mencoba untuk memberanikan dirinya untuk bercerita kepada kakak iparnya. Di situ ia menceritakan semua yang dialaminya dan menunjukkan bukti rekaman yang ia miliki pada waktu kejadian. Kakak iparnya di situ langsung syok, kaget, tidak terima. Makanya di situ dia langsung lapor ke pihak keluarganya, keluarga besarnya. Dan tentu saja dong, dengan apa yang terjadi kepada si Juju, keluarga besarnya ini sangat marah dan tidak terima. Di situ mereka langsung segera menghubungi Jumran, bahkan sampai menghubungi orang tuanya si Jumran untuk meminta pertanggungjawabannya Lur. Keluarga Juju mengancam akan melaporkan Jumran ke pihak berwajib dengan bukti video tersebut. Makanya ya, ancaman keluarga Juju yang akan melaporkan Jumran ke pihak berwajib ini membuat Jumran panik. Sudah jelas panik karena dia takut nih karirnya ini sebagai anggota TNI ini akan hancur. Nah makanya karena ketakutannya itu, akhirnya Jumran pun bilang bahwa ia bersedia bertanggung jawab untuk menikahi si Juju kepada keluarga mereka. Ya mungkin ini adalah kalimat penenang kali ya, tapi ya nggak tahu kedepannya gimana. Terus di situ untuk meyakinkan keluarga mereka, Jumran ini mengirim orang tuanya untuk mendatangi rumah Juju untuk melamar. Ya mungkin ini langkah awal untuk meyakinkan keluarga mereka. Namun ada yang aneh Lur, dimana si Jumran ini justru tidak hadir di acara lamarannya sendiri. Meskipun begitu, pihak keluarganya ini masih berprasangka baik karena mikirnya wah mungkin masih dinas makanya nggak bisa datang. Dan ya singkat cerita, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pernikahan di bulan 5 tahun 2025. Dan seiring berjalannya waktu Lur, perkelahian antara keluarganya si Juju dengan si Jumran ini berakhir dengan damai. Terus Lur, singkat cerita, di tengah-tengah persiapan pernikahan mereka, Jumran ini tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Makanya atas kejadian tersebut, keluarga Juju ini kembali mengancam akan melaporkan Jumran ke pihak berwajib. Ya bagaimana tidak, bisa-bisanya dia
hilang tanpa kabar. Saat itu Jumran ini sedang disibukkan dengan proses pindah dinas ke Balikpapan, sebuah kota yang berjarak sekitar 10 sampai 11 jam dari Banjarbaru ya. Dan ini mungkin salah satu alasan agar si dirinya ini bisa kabur dari tanggung jawabnya untuk menikahi si Juju. Tapi seiring berjalannya waktu lur ya, ketakutannya itu kembali lagi. Dia dihantui bahwa waduh, nanti karir TNI gua bisa hancur ini. Gimana sih caranya nih biar masalah ini bisa selesai? Dalam keputusasaannya, Jumran ini mulai berpikir keras untuk menyelesaikan semua masalahnya itu. Sampai akhirnya ya, Jumran ini gak tahu kenapa bisa-bisanya dia berencana untuk menghabisi nyawanya si Juju. Dirancanglah tuh semua strategi-strateginya, bagaimana cara menghabisinya, bagaimana cara membuang jasadnya. Dan setelah semua rencana ini sudah matang, mulailah aksinya si Jumran. Pada tanggal 21 Maret tahun 2025 yang bertepatan dengan bulan Ramadan bulan kemarin ya, Jumran ini menghubungi Juju untuk mengajaknya bertemu di Banjarbaru. Di situ naasnya Juju yang mungkin tidak karena dia berharap bisa bertemu dan ini tidak menaruh curiga sama sekali dengan niat busuknya. Disetujui ajakan tersebut dan akhirnya dia bertemu nih tanpa memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Di hari yang sama ya, di tanggal 21 tadi kalau nggak salah ya, Jumran ini langsung berangkat dari Balikpapan ke Banjarbaru dengan naik bus selama semalaman. Pagi harinya begitu sampai di sana ya, dia ini langsung menyewa sebuah mobil Daihatsu Xenia. Nggak promo ini, pokoknya mobil itu memang benar mobil itu. Makanya di situ setelah itu ya, ia pergi menuju minimarket untuk membeli masker dan sarung tangan, di mana ini memang merupakan rencana dari si Jumran. Setelah semua persiapannya selesai, ia langsung menghubungi Juju untuk memberitahu bahwa ia sudah sampai di lokasi yang sudah mereka tentukan. Juju yang saat itu berada di rumah ini langsung bersiap, langsung dandan yang sangat cantik. Sudah jelas orang ketemu tunangannya kan. Makanya sekitar jam 9 pagi ia berpamitan kepada keluarganya dengan alasan ingin bertemu dengan seseorang. Padahal mah di situ mau bertemu dengan si Jumran, tapi kok bisa-bisanya dia nggak bilang gitu loh. Ya mungkin biar nggak chaos mungkin ya, bisa jadi. Makanya di situ Juju pun pergi menggunakan motornya dan itulah terakhir kalinya keluarga Juju melihat si Juju. Singkat cerita, setelah bertemu, Jumran mengajak Juju jalan-jalan menggunakan mobil sewaannya tadi, yaitu mobil Xenia. Keduanya pun menuju ke wilayah Gunung Kupang, di mana ini adalah area perbukitan berhutan dan masih banyak sema belukarnya loh. Dan ya singkat cerita, saat memasuki area kebun karet yang bisa dikatakan sangat sepi, Jumran langsung menghentikan mobilnya. Jumran di situ langsung turun dan memaksa si Juju untuk pindah ke bangku belakang. Di mana di situ kemudian apa yang dilakukan oleh Jumran? Dia memiting tubuhnya lagi, memiting tubuhnya si Juju dan kembali melakukan perbuatan yang sangat bejat, yaitu memperkosanya lagi lur. Tak cukup hanya di situ lur ya. Setelah puas dengan aksinya, yaitu dengan memperkosa si Juju, Jumran ini langsung mencekik Juju sekuat tenaga hingga Juju ini berhenti bernapas. Emang bejat tuh si Jumran. Dan ya singkat cerita lur, setelah memastikan Juju ini tewas, Jumran ini mulai melancarkan aksinya untuk menghilangkan jejak dengan membuat skenario kayak seolah-olah Juju ini mengalami sebuah kecelakaan. Di situ ia pergi mengambil motor Juju yang terparkir di minimarket yang tak jauh di lokasi awal mereka ketemu tadi lur. Dan setibanya kembali di lokasinya, di lokasi yang ada mobilnya tadi, di mana si Juju ini ada, Jumran ini langsung memakai sarung tangan untuk membersihkan bagian-bagian motor yang ia sentuh. Hal ini sih bertujuan agar dia sidik jarinya itu tidak ketahuan, sidik jarinya tidak ketahuan. Ya itulah. Di situ dia juga merusak beberapa bagian motor agar terlihat seperti korban kecelakaan. Tapi ya kalau dipikir secara logika, pasti rusak karena kecelakaan dengan rusak karena diperbuat oleh orang itu pasti beda, ya kan? Setelah itu ia langsung membuang jenazah Juju dan motornya si Juju, yaitu di daerah semak-semak di pinggir jalan. Dan ya Jumran juga di situ gak hanya membuang saja, ternyata dia ini juga menghapus video berdurasi 5 detik tadi yang menjadi barang bukti untuk mengancam si Jumran. Makanya ya setelah dihapus, udah gak ada,
HP-nya tuh langsung dihancurkan begitu saja, biar ya benar-benar barang bukti ini lenyap gitu loh. Ya setelah semuanya beres, Jumran kabur menggunakan mobilnya dan balik lagi dinas ke daerah Banjarmasin. Terus gimana sih mas kejadian ini bisa terungkap? Jadi ya guys ya, lur ya, kok guys keapian lur. Nah di hari yang sama sekitar pukul 3 sore, warga di Jalan Gunung Kupang dihebohkan dengan penemuan sesosok wanita yang tergeletak tak bernyawa. Awalnya sih semua orang mengira wanita itu adalah korban kecelakaan. Makanya mereka langsung menghubungi pihak ambulan tuh. Dipanggil, datang, lalu tubuh Jujunya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru untuk dilakukan otopsi. Karena kan tidak tahu ini siapa, terus apa yang terjadi dengan dirinya, makanya diotopsi. Di situ ya setelah data yang dapat, keluarga Juju ini langsung dikabari dan ya pasti histeris banget lah. Bagaimana tidak, Juju tadi yang awalnya pamitan untuk bertemu dengan seseorang malah berakhir seperti ini. Atas temuan tadi, polisi pun langsung turun tangan untuk menyelidiki kasus ini sesuai prosedur penanganan kecelakaan. Namun, lur, setelah diselidiki, akhirnya mereka menemukan banyak sekali kejanggalan. Pertama, di mana di situ luka di tubuh Juju ini tidak menunjukkan tanda-tanda akibat kecelakaan, tapi bisa dibilang tubuhnya si Juju ini lebih mirip korban kekerasan. Terus kedua, kejanggalannya yaitu kerusakan pada motornya tidak wajar lur, kayak seolah-olah disengaja. Dan lokasi kejadian di sana pun sama sekali tidak ada yang melihatnya, tidak ada saksinya. Makanya aneh banget kan. Dan terakhir kali yang memastikan kejanggalan ini sudah pasti janggal ya, hasil otopsi dari rumah sakit ternyata menemukan adanya cairan putih di tubuhnya si Juju. Ya pokoknya cairan itulah lur, kalian pasti paham lah, dimana cairan ini mengindikasikan adanya tindakan pemerkosaan. Dan ya singkat cerita, kabar tentang kasus ini langsung viral lur, karena memang begitu sangat-sangat mengerikan. Di situ karena sudah viral, Jumran pun dengar nih yang ada di Balikpapan. Di situ dia panik lah dengan apa yang dia temukan, dengan apa yang dia dengarkan, dan mungkin di situ untuk menghilangkan rasa curiga, Jumran langsung menghubungi keluarga si Juju, di mana seolah-olah dia ini ikut belasungkawa, padahal ya dia adalah pelakunya. Selain itu, untuk mengirim rasa belasungkawanya, dia ini memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada pihak keluarga. Pinter banget nih si TNI, oknum TNI. Nah, di lain tempat, polisi ini terus melakukan penyelidikan nih untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi dengan si Juju, apakah ada dalangnya, siapa dalang di balik kejadian ini. Akhirnya di situ setelah diselidiki, mereka menemukan titik terang, di mana mereka menemukan sebuah petunjuk penting dari laptopnya si Juju. Coba tebak kira-kira apa? Ternyata lur, WhatsApp di laptopnya tidak keluar, makanya polisi bisa mengecek isi pesan WhatsApp terakhir kalinya si Juju, dimana di situ terungkap bahwa isi chatnya itu dia ada salah satu cara janjian dengan seseorang yang lain dan tak bukan adalah si Jumran untuk bertemu di daerah yang sudah ditentukan tadi, di daerah Banjarbaru. Dan di situ juga polisi ini tahu bahwa orang tersebut itu adalah oknum TNI AL yang bertugas di daerah Balikpapan. Makanya ya dengan apa yang mereka temukan, polisi ini langsung segera bekerja sama dengan polisi militer TNI AL atau Angkatan Laut, dan tanpa membuang waktu, dengan cepat mereka ini langsung menjemput Jumran di tempat dinasnya untuk diperiksa dan diinterogasi. Kayak sebenarnya apa sih yang kamu lakukan, kok bisa-bisanya kamu dengan teganya mengakhiri nyawanya si Juju. Makanya dalam waktu yang singkat akhirnya dia ngaku bahwa memang dialah yang sudah mengakhiri nyawanya si Juju dan motivasinya apa. Pokoknya diceritakan semua sama si Jumran. Nah, di lain tempat ya, keluarganya Juju tadi setelah mendengar kabar bahwa pelakunya itu adalah si Jumran, mereka ini marahnya tak main lagi. Dia sangat kecewa, sangat jengkel karena wanita anak kesayangannya harus berakhir di tangan oknum TNI yang sangat bejat sekali. Uang 1 juta tadi yang diberikan oleh si Jumran itu dibalikan kepada dirinya karena apa sih ini? Dengan rasa sakit yang begitu luar biasa, keluarga Juju ini melalui kuasa hukumnya mendesak agar Jumran ini dijatuhi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati lur.
Tapi ya kita nggak bisa langsung menjatuhkan hukuman itu karena kan kita harus melewati berbagai ribet banget sang pokoknya berbagai macam prosedurnya. Dan atas perbuatannya Lur Jumran kini terancam hukuman yang sangat berat, diantaranya yaitu tuntutan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara sudah menanti di depannya. Proses hukum ini dilakukan di pengadilan militer dan ini masih berjalan, dan mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bagaimana kelanjutannya ya bisa tulis di kolom komentar. Dan yuk buat teman-teman semua, buat para sedulurku, kita doakan agar si Juju ini semua amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah. Mari kita berdoa sejenak. Nah, jadi begitu Lur, kasus viral di mana itu melibatkan seorang oknum TNI Angkatan Laut dengan seorang jurnalis yang masih bisa dikatakan usianya masih muda, masih memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan buat kalian, pesan gua, kalian harus tetap waspada, apalagi kalian ini deketnya dengan seseorang yang berasal dari media sosial. Karena menurut gua kan kita tidak tahu asal usulnya bagaimana, apakah dia baik atau tidak. Makanya ya media sosial itu hanyalah dunia maya, tidak tahu sifat aslinya manusia. Ya kurang lebih seperti itu Lur. Ngomong apa sih gua, banyak banget. Ya buat kalian terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tentunya tidak ketinggalan info-info atau cerita-cerita menarik lainnya. So buat kalian, gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.